Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2302040602036. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu daya pada sistem tenaga listrik, dan yang intinya itu yang dijelaskan itu adalah perhitungan daya pada sistem tenaga listrik, teman-teman. Dan menjelaskan makna faktor daya secara konseptual, faktor daya terhadap arus dan daya reaktifnya, dan menyadari mengapa faktor daya sangat krusial. Nah, itu nantinya yang saya akan jelaskan. Dimana yang pertama itu perhitungan, dimana daya semu dia itu S sama dengan P per cos. P bagi cos SA 100 bagi 0,75 sama dengan 133,33 MFA megavolt ampere. Nah, di mana dia itu daya buruk. Daya buruk ini itu dia menyalurkan daya lebih besar dari yang benar-benar dipakai. Jadi dia ini daya dalam kondisi daya buruk, teman-teman. Dan di kondisi baiknya itu dia SA sama dengan 100 bagi 0,95 sama dengan 105,26 megavolt ampere. Nah, dia itu dalam kondisi baik, teman-teman. Dan yang kedua itu ada arus saluran, di mana dia itu menggunakan 3 fasa. Dia itu I sama dengan 1 kurang akar 3 kali 1. Misalnya, dan daya buruknya itu yang saya jelaskan tadi, di mana dia itu menyalurkan daya lebih besar dari yang benar-benar dipakai. Jadi kondisi buruknya itu dia itu memakai daya besar. Jadi di kondisi buruk arus saluran itu IA sama dengan 133,33 kali 10 pangkat 6 dibagi akar 3 kali 150 kali 10 per 3 sama dengan IA sama dengan 513 ampere. Jadi ini itu dalam kondisi buruk, teman-teman. Dan yang kondisi baiknya itu IB sama dengan 105,26 kali 10 pangkat 6 dibagi akar 3 kali 150 kali 10 pangkat 3 sama dengan IB sama dengan 405 ampere. Nah, ini dalam kondisi baik. Untuk daya reaktifnya dia itu masing-masing dalam pada kondisi dimana dia itu Q sama dengan akar S pangkat 2 kurang P pangkat 2. Nah, di kondisi buruknya itu QA sama dengan akar 133,33 pangkat 2 dikurang 100 pangkat 1 dikurang QA sama dengan 88,2 MFAR. Nah, dia itu megavolt ampere reaktif. Nah, dia itu kondisi buruknya, teman-teman. Dan kondisi baiknya itu QB sama dengan akar 105,26 pangkat 2. Dan kurang 100 pangkat 1 sama dengan QB sama dengan 33 megavolt ampere reaktif. Nah, itu daya baiknya, teman-teman. Nah, di sini itu dipaparkan bahwasanya di analisis perbandingan ini membahas soal apa sih itu arus, daya semu, daya reaktif. Nah,
di arus ini itu dia daya semu menurun karena arus berbanding dengan gaya semu. Maka dari itu arus saluran ikut menurun. Nah, dia itu arus teman-teman. Kalau daya semu itu faktor dayanya rendah menyebabkan daya reaktif tinggi. Daya reaktif ini itu menghasilkan kerja nyata namun tetap membebani jaringan transmisi dan pembangkit. Makanya tadi itu ada yang namanya kondisi buruk, kondisi baik. Dan untuk daya reaktif itu dia karena daya semunya dan daya arusnya meningkat secara nonlinear. Nah, itu teman-teman. Dan di sini itu mengapa sih penurunan faktor daya berdampak besar? Nah, dikarenakan daya semu dan arus meningkat secara nonlinear, penurunan kecil, cos itu menyebabkan peningkatan arus yang besar sehingga efeknya itu berlipat pada rugi daya dan pemasangan peralatan. Nah, itu teman-teman. Dan di sini itu konsekuensi terhadap kabel, trafo, rugi daya, efisiensi sistem, di mana kabel itu arus besar menyebabkan permasalahan yang berlebihan, sedangkan trafo ini harus membawa arus lebih besar dari kapasitas efektifnya. Dan untuk rugi dayanya itu dia berbanding lurus dengan I pangkat 2R, dan dia itu kenaikannya arus kecil pada penghasilan rugi daya yang jauh lebih besar teman-teman. Untuk efisiensi sistemnya itu dia menurunkan karena karena energi banyak terbuang sebagai panas, bukan bermanfaat sebagai daya aktifnya. Dan nah ini di 4 ini itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Jadi yang dapat saya simpulkan dari penjelasan ini itu walaupun kebutuhan daya aktif tetap 100 megawatt, faktor daya yang buruk menyebabkan arus dan daya semu, daya reaktifnya itu sangat meningkat secara signifikan, dan hal ini itu membebani kabel, transformator, serta menurunkan efisiensi sistem tenaga listrik skala kota. Nah, itu dengan meningkatkan faktor daya dari 0,75 menjadi 0,95 itu sistem menjadi lebih efisiensi, stabil, dan ekonomis. Nah, itu yang mungkin dapat saya jelaskan. Sekian video saya, jika ada kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.